Hello guys, welcome back to Zal Misterius. Pembunuhan, misteri, dan kasus aneh yang tidak terpecahkan. Dan kita akan kumpul di Zal Misterius. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kasus-kasus yang tidak terungkap, kayaknya nggak ada habisnya ya. Nggak di Indonesia, nggak di seluruh dunia. Kali ini aku mau bahas tentang kasus yang tidak pernah terungkap sampai sekarang yang ada di Amerika. Mungkin kalian pernah denger nih, America's Unknown Child atau The Boy in the Box. Nah, cerita yang ini tuh kayak miris banget dan sedih banget ya. Terutama kalau misalnya para orang tua yang punya anak, pasti tuh kayaknya nyes banget gitu denger cerita ini. Jadi Boy in the Box ini yang gak diketahui siapa dan tidak bisa diidentifikasi itu meninggal akibat trauma benda tumpul dan juga banyak memar di sekujur tubuhnya. Namun meskipun meninggal karena benda tumpul dan juga banyak memar, tidak ada tulang yang patah. Dan selain itu juga tidak ada tanda-tanda kalau misalnya anak lelaki ini diserang secara seksual dengan cara apapun. Gak ada tanda-tanda. Dan sampai sekarang kayak aku bilang, kasus ini tidak terungkapkan. Kalau Boy in the Box ini sampai sekarang masih hidup, dia tuh mungkin diperkirakan sekitar 70 tahunan. Kasian banget ya, harusnya dia udah hidup bahagia selama 70 tahun. Kita nggak tahu, mungkin dia adalah seorang yang bisa sukses ya kan, yang bisa memberi pengaruh besar pada dunia, kita nggak pernah tahu. Anak yang tidak pernah diketahui siapa ini ditemukan di Philadelphia, Pennsylvania. Usia ketika ditemukan itu antara 3-7 tahun. Jadi usia jelasnya itu berapa tahun itu juga tidak bisa teridentifikasi. Pokoknya antara 3-7 tahun. Ia ditemukan pada Februari 1957 dalam keadaan telanjang, babak belur dan juga sendirian. Gak ada orang yang bisa ngasih tahu nama dia ini siapa, dan dia juga itu tidak pernah dilaporkan hilang. Makanya dia itu dijuluki The Boy in the Box karena emang gak ada yang tahu namanya. Kalau sekarang dia itu lebih terkenal lagi dengan nama America's Unknown Child. Meskipun kasus ini itu udah puluhan tahun ya, tapi tetap aja itu masih ada harapan bagi orang-orang agar kasus ini tuh terbuka gitu. Setidaknya ketahuan lah ya namanya siapa, asalnya dari mana, kehidupan dia seperti apa gitu. Harapan banyak orang, apalagi orang-orang Amerika itu besar banget agar kasus ini itu bisa terpecahkan ya walaupun udah puluhan tahun. Jadi kronologi ditemukannya Boy in the Box ini yaitu pada hari Senin tanggal 25 Februari tahun 1957, ia ditemukan di dalam sebuah kotak kardus dalam keadaan sudah meninggal. Ketika ditemukan, kayak aku bilang sebelumnya, dia dimasukkan ke dalam kotak kardus besar. Kotak itu didorong ke semak-semak samping Susquehanna Street di bagian kota Fox Chase. Pada saat itu, Susquehanna Street ini itu masih pedesaan, jadi banyak jalanan-jalanan yang banyak rumputnya. Pokoknya bentuknya itu masih kayak jalan semi pedesaan yang banyak rumput liar. Pada masa itu, Susquehanna Street ini emang kayak udah terkenal sebagai tempat pembuangan gitu. Kotak itu mungkin aja udah ditinggalkan di sana kayak selama berminggu-minggu gitu, tapi nggak pernah ada yang curiga apa yang ada di dalam kotak itu. Akhirnya ada seorang siswa yang lagi jalan pas di dekat situ, kemudian dia penasaran dan dia akhirnya mendekati dan melihat ke kotak tersebut. Kaget dong dia ya, di dalam kotak itu ternyata dia menemukan sesosok mayat anak laki-laki yang memar dan menyedihkan banget, yang usianya itu diperkirakan gak lebih dari 7 tahun. Selain itu rambutnya itu dicukur asal gitu loh, kayak yang main asal cukur aja gitu, jadi nggak rapi, kelihatan banget emang kayak asal dicukur. Kemungkinannya sih agar anak ini kayak lebih sulit dikenali. Gak ada barang bukti yang benar-benar bisa buktiin sesuatu di lokasi tersebut. Bukti yang ada itu hanya kotak dan juga selimut. Ketika menemukan mayat ini ya kan, terus polisi itu mengikuti jalan atau menyusuri jalan semak-semak yang ada di sekitaran tempat penemuan korban. Pada saat itu, polisi itu menemukan sebuah topi corduroy, tapi topi itu tuh nggak membantu penyelidikan juga. Selain topi corduroy, ada juga ditemukan sepasang sepatu anak, tapi ya sama, nggak membantu penyelidikan juga.
Sekarang aku mau bahas tentang penyebab kematian dari Boy in the Box. Dilakukan pemeriksaan postmortem kepada Boy in the Box ini, dan ditemukanlah penyebab kematiannya itu adalah disebabkan oleh trauma benda tumpul dan juga banyak memar yang ada di sekeliling tubuhnya. Tapi nggak ada tulang yang patah. Anak ini kan ditemukan hampir telanjang ya, pokoknya telanjang lah, diketahui telanjang gitu. Tapi nggak ada tanda-tanda kalau misalnya anak ini itu mengalami kekerasan seksual dimanapun juga. Tapi anak laki-laki ini memiliki bekas operasi hernia yang ada di pangkal pahanya, dan juga ada bekas tusukan impus yang ada di kakinya. Nah, berarti ini anak kan baru aja keluar dari rumah sakit ya, atau dirawat oleh profesional medis. Selama beberapa bulan berikutnya, foto-foto dari anak ini pun disebar ke seluruh daerah yang ada di kota tersebut. Para dokter itu juga ditanyain tentang anak laki-laki yang mendapat perawatan atau habis aja operasi hernia dan juga baru aja diselang impus di kakinya. Tapi meskipun penyelidikan dilakukan udah intensif banget, gak ada juga fakta atau bukti yang nyata tentang siapa sih ini anak tuh, tetap gak ada yang tahu loh. Sebelumnya aku sempat bilang tentang topi corduroy ya kan. Topi ini ditemukan bisa dibilang dekat lah dengan tempat penemuan mayat dari Boy in the Box ini. Label di dalam tutupnya itu bertuliskan Bald Eagle Hot Company yang terletak di 2603 South 7th Street. Pemiliknya yaitu Hannah Robbins, dan dia bilang kalau dia itu inget siapa pembeli topi ini karena dia minta tali kulit yang unik di belakangnya. Robbins juga mengatakan kalau pembeli dari topi ini itu mirip dengan Boy in the Box dan dia tidak memiliki aksen. Tapi topi ini tuh cukup umum gitu, jadi polisi itu nggak bisa mendapatkan detail ya apakah topi ini itu berhubungan dengan kasus Boy in the Box ini. Sekarang aku mau bahas tentang kemungkinan tersangka. Jadi dalam kasus ini sebenarnya ada banyak yang bisa dijadikan tersangka, tapi fokusnya yaitu kepada Arthur dan Catherine Nicoletti dan anak mereka yang baru berusia 20 tahun yang bernama Anna Mary Nagy. Keluarga ini tinggal sekitar 1,5 mil jauhnya dari lokasi penemuan mayat, dan mereka ini anehnya kayak terus aja kayak mengambil anak-anak untuk diadopsi. Banyak detektif yang percaya kalau Boy in the Box ini itu pernah tinggal atau mendiami tempat Nicoletti, tapi hal itu pun tidak terbukti. Nah, sejauh ini udah puluhan tahun, siapa ini bocah, siapa ini anak, dan juga siapa pembunuhnya itu nggak pernah terungkap. Tapi kasus ini masih terus saja berlanjut. Pada tahun 1998, makam dari The Boy in the Box ini pun digali. Tujuannya yaitu melakukan tes DNA terhadap korban ini. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan petunjuk, tapi ada juga hal-hal yang nggak bisa dijadikan petunjuk. Kasus ini pun kemudian muncul di salah satu acara TV, America's Most Wanted, dan mendapatkan lebih banyak lagi perhatian. Boys in the Box itu pun mendapatkan nama baru, yang sebelumnya dia hanya disebut Boy in the Box, dia pun mendapatkan nama baru America's Unknown Child, dan dia pun dimakamkan di tempat baru di Ivy Hill Cemetery di Cedar Brook, Philadelphia. Sementara itu biaya untuk layanan pemakaman dan ya segala-segalanya itu dibayar oleh seorang yang bernama Craig Mann. Jadi dia ini adalah putra dari orang yang pertama kali menguburkan anak ini pada tahun 1957. Nah, kemudian dialah yang melanjutkan. Sementara sebelumnya sampai tahun 1998 anak ini itu hanya dikuburkan di sebuah ladang pembuat tembikar di bawah sebuah batu polos dengan tulisan Bapak Surgawi berkatilah anak laki-laki yang tidak dikenal ini. Diikuti juga dengan tanggal di mana dia ditemukan tubuhnya. Nah, jadi itu dia cerita tentang Boy in the Box atau America's Unknown Child. Miris banget sih ya, sedih banget dengarnya. Semoga gak ada lagi cerita-cerita kayak gini ya. Bener-bener tuh kayak gak habis-habis gitu. Kayak kasus-kasus yang tidak terpecahkan, cerita-cerita miris kayak gini itu banyak banget di seluruh dunia. Bener-bener lah. Segini aja video kali ini. Thank you and bye.